Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama hadratul mukarramin wal muhtaramin al-'izza, para hadirin hadirat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir tengah-tengah kita para guru-guru kita, para sepuh, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah beliau-beliau pada hadir pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, dan insyaallah beliau ditambah dan diperluas ilmunya agar bisa membimbing kita makin dekat kepada Allah dan dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak pernah bosan kita membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari rumah ke rumah, dari pesantren ke pesantren. Kita setiap duduk di acara perkumpulan seperti ini, yang kita dengar adalah maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah dengar, kita enggak pernah batasi itu hanya di bulan Rabiul Awal. Kita enggak pernah batasi itu cuman kita baca di malam Jumat. Kita enggak pernah batasi kita kalau baca cuman acara kalau ada nikahan aja, enggak. Tapi subhanallah, setiap waktu, setiap saat kita selalu membaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, tidak pernah bosan yang kita baca maulidnya, kadang itu-itu aja. Kita pernah sadar nggak? Kadang selawatnya yang kita baca itu-itu aja. Maulidnya kadang itu-itu aja. Maulid Simtud Duror, bahkan banyak dari kita sudah hafal maulid Simtud Duror karena saking sering mendengar maulid tersebut. Berapa banyak dari kita selalu membaca maulid Daibai, akhirnya hafal. Saking setiap tempatnya yang kita baca maulid itu-itu aja. Tapi subhanallah, wala yumallu takraruhu bikathrati tarda. Kita memang tidak pernah bosan mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua para ulama itu mereka sibuk mengarang tentang akhlak Nabi, tentang kemuliaan Nabi, tentang nama Nabi, dari kitab ke kitab. Mungkin rumah yang kita miliki ada yang punya 500 meter, 1000 meter. Kalau dikumpulkan kitab tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tersebut nggak bakal muat tuh. Kalau Sayyid Profesor Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karangan kitabnya kebanyakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab yang judulnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang tersempurna yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari bangun tidurnya, dari wajahnya, dari hukum zahirnya, bagaimana mata, hidung, pipi, rambut, jasad mulia Nabi Muhammad diceritakan sedemikian indah dan sedemikian sempurnanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita batinnya, betapa indahnya dan sempurnanya batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di maulid-maulid dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan
wa khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna fisik dan batinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya mulia, fisiknya mulia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, beliau pernah nyentuh tangannya Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Wa ma lamastu yadan alyanu min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah menyentuh satu tangan selembut tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang beliau katakan? Ma ra'aitu ahadan ahsan wa afdal min gabli wala min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah melihat ada satu manusia sesempurna, seindah, setampan sebelum dan sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lihat cerita manusia tampan, kata sahabat, Rasulullah paling tampan. Kalau mau cerita manusia ganteng, Rasulullah yang paling ganteng. Bahkan kata Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ajmalu min kalam taragattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta muwarra'an min kulli aibin ka'annama gad khuliqta kama tasha'u. Kedua mataku ini, kata Sayyidina Hasan, sering melihat manusia tampan. Saya sering ketemu orang-orang Syria, saya sering ketemu orang-orang Syam, saya sering ketemu orang-orang Madinah, orang Makkah. Tapi kedua mataku ini setelah memandang langsung wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin kedua mataku ini enggak bakal melihat ada satu orang setampan lagi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada kurangnya Nabi Muhammad. Bahkan ada satu kitab namanya Wasailul Wusul fi Syamailir Rasul. Diceritakan ada satu riwayat Nabi Muhammad pernah bilang sama istrinya, ya Aisyah, inna Jibrila qallabal arda min masyariqiha ila magharibiha wa lam yajid ahsan wa afdal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, sesungguhnya malaikat Jibril itu pernah keliling dunia dari ujung timur sampai ke ujung barat. Apa kata malaikat Jibril? Saya enggak pernah melihat ada satu makhluk seindah, sesempurna dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cerita tentang Nabi enggak ada habisnya. Sahabat-sahabat Nabi kalau cerita tentang wewangian Nabi, tentang keringat Nabi, tentang jasad Nabi, tentang diri Nabi, tentang kekuatan Nabi, apa kata mereka? Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau udah lewat satu kampung, satu daerah atau satu rumah, maka kampung tersebut akan harum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yakun gatatayyab, walaupun Nabi itu enggak pakai minyak wangi, itu kampung harum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi enggak balik lagi ke tuh tempat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kampung tersebut harum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih cerita keringatnya Nabi. Sahabat-sahabat yang lain pernah mengatakan, saya pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang, ya Rasul, Sayyidina Anas bisikin, ya Rasulullah, walam ajid fi baitika syai' ya Rasul. Saya enggak nemuin apa-apa yang pantas dikasihkan hadiah untuk orang menikah ya Rasul. Di rumah Nabi enggak ada hadiah. Ini sahabat bingung, ya Rasulullah, ini enggak ada hadiah lagi. Bahkan kau datang ke sini, kalau bisa bawa karurah, bawa satu tempat. Untuk apa itu tempat? Katanya bawa aja sini, nanti saya isi hadiah di situ. Subhanallah, di keesokan harinya dia bawa karurah tuh tempat minyak wangi. Datang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak punya apa-apa. Nabi cuman gulung tangan bajunya, digulung lengannya. Nabi kebetulan berkeringat. Keringatnya Nabi dikumpulin, dimasukin ke tuh botol. Dimasuk. Sakit apa aja. Padahal dia dokter bukan, tabib bukan, punya ilmu sakti bukan. Tapi Siti Asma subhanallah, setiap orang sakit dikasih minum langsung sembuh. Akhirnya sahabat bertanya, ya Asma, hai Asma, amalan apa yang kau amalkan kok engkau bisa sebegitu hebatnya? Orang sakit apa bisa sembuh? Sakit apa bisa sembuh? Datang ke dokter-dokter fulan nggak ada yang sembuh-sembuh. Tapi subhanallah, datang ke rumah Siti Asma dikasih air langsung sembuh. Ente punya amalan apa ya Asma? Apa mungkin ente 3 bulan puasa dulu?
atau mungkin punya zikiran yang ribuan zikir yang ente baca, atau mungkin bacaan Al-Qur'anmu yang berjus-jus setiap hari? Kata Siti Asma, bukan. Tapi di rumah saya ada jubahnya Nabi Muhammad SAW. Saya punya bajunya Nabi. Jadi kalau ada orang sakit, saya celupin tuh jubah, ujung jubahnya saya celupin di air, airnya tuh orang suruh saya minum, subhanallah, penyakit apapun bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Jabir pernah ngelihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lapar setelah peperangan. Maka Sayyidina Jabir tanya sama istrinya, "Ya Sumayyah, di rumah ada makanan apa?" Dibilang, "Kenapa ya Jabir?" "Nabi Muhammad saya lihat dalam keadaan lapar, dia enggak makan berhari-hari ya Sumayyah. Kalau ada makanan engkau masakkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Siti Sumayyah, "Ada ya Jabir, tapi makanannya sedikit, cukup buat 2 sama 3 orang." Maka Sayyidina Jabir bilang, "Ya udah, saya mau datang ke Nabi Muhammad." Dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisikin Nabi, "Ya Rasulullah, istri saya lagi masak. Maka tolong engkau habis ini makan di rumah." Maka Rasulullah tanya, "Tuh muatnya berapa orang?" Kata Sayyidina Jabir, "Ya Rasul, ente bawa 2-3 orang dari sahabatmu, gak apa-apa, insyaallah makanannya berkah." Maka Nabi Muhammad SAW langsung berdiri di hadapan sahabat-sahabat semuanya, yang mana diriwayat di kitab tersebut di Wasailul Wusul fi Syama'il Rasul, yang hadir di peperangan tersebut ada sekitar 800 sampai 1000 sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makanannya itu cukupnya buat 3 orang, buat 4 orang. Tapi subhanallah, karena ini Nabi Muhammad SAW yang dia tidak mungkin makan kenyang sedangkan sahabatnya tidak kenyang. Maka dia berdiri di hadapan sahabat-sahabat seluruhnya, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian sedang diundang oleh Jabir untuk makan di rumahnya setelah ini." Maka Sayyidina Jabir bergegas, dia lari menghadap istrinya, "Ya Sumayyah, wailah ya Sumayyah, celaka wahai Sumayyah." Dibilang, "Kenapa ya Jabir?" "Saya ngundang Nabi cuman 2-3 orang, tapi Nabi malah ngundangnya 800 sampai 1000 orang ya Sumayyah." Maka apa kata Siti Sumayyah, yang dia tahu betul keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW, dia tahu betul siapa itu Rasulullah SAW. Dia cuman bilang, "Ya Jabir, kira-kira Nabi tahu nggak makanannya tuh cuman buat 2-3 orang?" Maka kata Jabir, "Tahu, saya bilangnya cuman 2-3 orang." Kata Siti Sumayyah, "Kalau Nabi tahu, maka Nabi Muhammad gak bakal bikin kita rugi, pasti bakal datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi datang, bayangin dengan sahabat-sahabat yang begitu banyak. Nabi masuk ngelihat pancinya, ama Nabi ditiup tuh panci. Kata Nabi Muhammad, "Ya Jabir, sekarang lu bagi, jangan pakai lu tengok tuh panci." Ya, dibagi tuh, orang pertama makan, 10 orang pertama makan, 30 orang makan, 50 orang makan, 100 orang makan, 200 orang makan, 300 orang makan. Bayangkan sampai 1000 orang yang ada di situ, semuanya makan karena keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Jabir bilang apa? "Itu panci ana buka, makanan yang dibuat sama istri saya nggak berkurang sedikit pun berhari-hari. Berhari-hari saya makan di rumah saya, itu masih dapat keberkahan baginda Nabi kita Muhammad SAW." Bahkan di dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pernah dipotongin 1 ekor kambing. Setelah dipotongin 1 ekor kambing, Nabi itu paling suka ad-dira', lengan dari kambing. Nabi bilang, "Nawil nidira', makanannya udah siap." Nabi bilang, "Lengan kambingnya sini." Dikasih tuh Nabi lengan kambing. Dimakan lengan pertama. Nabi bilang, "Nawil nidira', mana lengan kedua?" Diambil lengan tangan kedua dari kambing, dimakan sama Rasulullah SAW. Nabi minta lagi, "Nawil nidira." Dikasih lagi. Nabi bilang, "Nawil nidira." Dikasih lagi. Nabi bilang, "Nawil nidira." Sampai berkali-kali. Ini sahabat, dia yang potong kambing, dia yang masak, dia tahu dira atau lengan di kambing cuma ada 2. Loh, tapi kok keluarnya banyak amat ini? Dia akhirnya nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, dira' kambing itu cuma 2, kok ente minta berkali-kali keluar terus ini dira'?" Apa kata Rasulullah SAW? "Lau sakatta ya fulan, seandainya engkau diam,
saya nyebut puluhan dirok, ratusan dirok bakal keluar dari itu panci karena keberkahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita kekuatan Nabi, Nabi yang paling kuat. Kalau cerita ketampanan Nabi, Nabi yang paling tampan. Kalau cerita kedermawanan Nabi, Nabi yang paling dermawan daripada semua orang. Nabi itu pernah diceritakan, ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyal quwa afdal wa aqwa min arba'ina rajulan min ahlil jannah. Nabi Muhammad itu kekuatannya lebih kuat daripada 40 orang daripada orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi lebih kuat dari mereka. Ada satu riwayat Nabi pernah lewat. Nabi pernah ngelewatin rumahnya orang yang paling kuat di kota Mekah. Enggak ada lagi yang ngalahin dia. Namanya Rukana. Nabi lewat rumahnya, Nabi tanya, "Ini rumahnya siapa?" Sahabat bilang, "Ini rumahnya Rukana ya Rasulullah." Oh begitu. Ya udah, karena dia masih kafir, Nabi bilang suruh dia ke sini, suruh dia keluar. Maka Rukana keluar dari rumahnya, dibilang, "Ada apa ya Muhammad?" Nabi bilang, "Aslim taslam ya Rukana." Ente masuk Islam, ente bakal selamat ya Rukana. Cuman ente katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annani Muhammad Rasulullah. Itu aja cukup. Maka Rukana bilang, "Saya enggak bakal masuk Islam ya Muhammad hatta tu'tiyani ayah, sampai engkau tunjukkan satu mukjizat yang saya bakal percaya kalau engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ya udah ya Rukana, fasta'id ya Rukana. Ente kan dikenal kuat, ente dikenal hebat, ente dikenal ahli gulat yang paling kuat yang ada di kota Mekah, enggak ada yang ngalahin dia." Jadi orang-orang Syam tuh yang pada kuat kalau datang ke Mekah nantang Rukana, Rukana tuh pasti ngalahin dia. Orang Madinah kalau lagi datang ke situ pasti dikalahin sama Rukana. Enggak ada kalahnya, jawara, ditakutin. Maka Nabi Muhammad SAW bilang, "Ya udah ya Rukana, ente siap-siap, ana mau lawan ente." Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, innahu Rukana." Ini Rukana ya Rasulullah. Maka apa yang dibilang sama Nabi? "Ana Rasulullah SAW. Saya utusan Allah Subhanahu wa taala." Dia mau Rukana kek, dia mau siapa kek, Nabi enggak peduli. Akhirnya Rukana berdiri siap-siap, ama Nabi dipegang. Sahabat meriwayatkan seakan-akan Nabi lagi pegang kapas, dijatuhin, Rukana langsung jatuh. Rukana bingung, saya nggak pernah terjadi seperti ini. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya tadi tuh belum siap." Kata Nabi, "Fasta'id ya Rukana." Ya udah engkau siap-siap lagi. Dia siap-siap lagi, ama Nabi dipegang, dijatuhin lagi. Dia bilang, "Saya belum siap ya Rasulullah." Dikasih kesempatan yang ketiga, dia berdiri lagi, sama Nabi dipegang, langsung dijatuhkan lagi. Dia langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Dia tahu ternyata dia adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad kalau kita ceritakan enggak ada habisnya. Bahkan di maulid-maulid yang kita baca, mau maulid ad-Daibai, maulid al-Habsyi, apa yang mereka katakan di penghujung maulid mereka, kalau kita baca artinya itu di penghujung maulid mereka, mereka udah puji Nabi, mereka sanjung Nabi, mereka tinggikan Nabi. Apa yang mereka katakan? "Wa ma'asa ayyuqala fi man wasafahul Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal Injil wal Furqan." Saya mau bicara apa lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau bicara Nabi udah enggak ada habisnya. Bayangkan yang ngomongin Nabi bukan makhluk aja. Yang ngomongin Nabi di Taurat Nabi Muhammad disebutkan, di Injil Nabi Muhammad disebutkan, di Zabur Nabi Muhammad disebutkan, bahkan di Al-Quran dari awal Quran sampai akhir Quran yang disebutkan adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pujian sama Nabi nggak bakal ada habisnya, nggak bakal bosan-bosan. Sebut nama Nabi, perbanyak nyebut nama Nabi, karena dengan menyebut nama baginda Rasulullah SAW, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat yang terakhir, apa sih? Ya kita kalau udah bikin maulid begini nih, di mana-mana bikin maulid Rasulullah. Di majelis-majelis bikin maulid Rasulullah, di masjid-masjid bikin maulid Rasulullah, di rumah-rumah bikin maulid Rasulullah. Apa yang kita bawa dari maulid Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama, wasiat ulama-ulama dulu, setiap acara-acara seperti ini jangan lupa ingatkan kepada orang-orang, mau dia udah tua, mau dia masih muda, mau dia masih anak kecil,
ingatkin as-salah, as-salah. Apapun jabatan kita, kita mau ustadz, kita mau polisi, kita mau sipil biasa, jangan pernah tinggalkan sholat. Percuma ribuan maulid kita hadirin, ratusan maulid kita hadirin, kemana-mana maulid kita hadir, kalau kita tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu. Nabi bilang di dalam hadis apa? As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau ada satu rumah, ada satu orang yang kagak sholat, rumah tersebut nggak bakal dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada satu rumah, kitanya rajin ke masjid, istri kita biarin kagak sholat di rumah, anak kita nggak sholat di rumah, kelak nanti di yaumul qiyamah kita nggak bakal masuk surga kecuali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, sholat jangan pernah tinggalkan. Di dalam hadis lain Rasulullah pernah katakan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, maka dia sudah kufur. Waliyadbillah, hati-hati ya, sholat jangan pernah tinggalkan. Bu, ingetin anaknya buat sholat 5 waktu. Jangan kita cuma bangunin anak kita kalau dia mau sekolah, tapi bangunkan dia untuk sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebejat-bejatnya kita, kalau kita sholat, insya Allah Allah bakal kasih pertolongan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pesan maulid yang pertama tuh, jangan pernah tinggalkan sholat. Nanti di yaumul qiyamah Nabi nggak bakal tanya. Yang pertama, maulid lu baca maulid kagak? Nggak, bukan itu dulu yang ditanya sama Rasulullah SAW. Tapi yang paling pertama ditanya, bagaimana sholat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita baik, semua ibadah kita pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah main-main sama sholat, Bu. Ingat, udah banyak di zaman sekarang orang berbuat baik di luar rumah tapi dianya nggak pernah sholat. Udah di mana-mana, masya Allah, sedekahnya rajin, dia nggak pernah sholat. Ibadahnya rajin, dia baca Quran rajin, hadir maulidnya rajin, tapi dia tidak pernah sholat. Waliyadbillah. Maka sholat jangan pernah tinggalkan. Sholat 5 waktu, jangan sibuk sholat duha atau sholat yang sunnah dulu. Perbaiki sholat yang wajib kita dulu. Kalau sholat udah baik, insya Allah semua amalan yang lain bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua apa? Yang kedua, bakti kita sama kedua orang tua kita. Ingat, ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada terdapat di dalam ridhonya kedua orang tua kita. Percuma semua teman kita baik sama kita, percuma semua orang tuh baik sama kita, kita dapat ridhonya dia, tapi di rumah orang tua kita nggak ridho. Maaf, kita kadang kalau datang kemana-mana, ustadz, masya Allah, kalau udah datang ke acara maulid atau habaib datang ke acara maulid, kita semuanya pada berdiri, kita sambut mereka, kita cium tangan mereka, bolak-balik kita cium, kita hormatin mereka. Tapi kita nggak pernah hormatin orang tua kita di rumah, tuh percuma semuanya tuh. Tuh nggak bakal ada artinya tuh. Karena Nabi katakan ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua kita di rumah. Hormatin orang tua kita, sanjung orang tua kita, tinggikan orang tua kita, hormati, cintai mereka, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak berdiri dari majelis ini kecuali Allah ampunin dosa kita, Allah gabulkan hajat kita, Allah dekatkan kita kepada Allah, Allah dekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak nanti di yaumul qiyamah kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita doakan para panitia yang sudah capek, jerih payah, tenaga, waktu, yang mana masya Allah udah berapa bulan yang lalu datang ke rumah Beb, datang kita mau mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan semua yang udah ikut andil di maulid ini, Allah kasih keberkahan rumah tangganya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang berlimpah, semua hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan guru-guru kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang hadir pada hari ini, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, yang belum dapat anak mudah-mudahan dapat anak, yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan dapat kerjaan, yang belum dapat keberkahan rezeki mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, yang belum dapat keberkahan di rumah tangganya mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangganya karena keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.